PT. PT. Jadi ini masuk semua ya? Ada yang nggak masuk? Sebelum pembelajaran saya cek dulu. Total masuk semua ini ya? Nah, kita belajar tentang pemeriksaan dalam, yaitu vaginal closure. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk apa sih Anda kok melakukan pemeriksaan dalam? Anda tahu? Untuk memeriksa penggunaan serviks atau lewat yang untuk proses kehamilan bagian atau bayi atau belum. Untuk mengetahui pembukaan serviks. Terus untuk apa lagi? Apa nak? Pembesaran pembukaan. Sama, pinter, bagus. Ada yang lainnya? Untuk Mengetahui apakah selaput ketuban itu sudah pecah atau belum. mengetahui selaput ketuban itu sudah pecah atau belum, pinter. Terus apa lagi? Ada yang lain? Hah? Bagus, pinter. Tadi adalah tujuan dari Anda melakukan PT. Jadi tujuan dari melakukan PT adalah untuk mengetahui seberapa jauh pembukaannya, ya. Kemudian penipisan dari serviks, kemudian apakah ketubannya masih utuh atau sudah pecah, kemudian apakah menentukan penurunan kepala, ya, penurunan kepala untuk menentukan bidang hot, untuk menentukan. Sehingga kalau Anda mau menuliskan dari apa yang Anda sebutkan tadi, Anda bisa mengatakan PT. Simbolnya adalah dinamakan vaginal closure atau pemeriksaan dalam, yaitu untuk mengetahui Vulva vagina. vulva vaginanya. Ada apa di vulva vagina? Ada lendir darah. Ada lendir bercampur darah, pinter. Sisi pinter. Ada enggak lendir darahnya? Kemudian berapa pembukaannya? Berapa senti? 3 cm. Pembukaannya 1 sampai tergantung ya waktu periksa ya. Kemudian efismennya berapa persen? Kemudian selaput ketubannya utuh atau sudah pecah? Kemudian bagian terdahulu, betul. Bagian terendah. Angkat tangan yuk. Bagian terendah. Hot. Sebelum hot apa? Molase. Terus? Hot. Bagian terkecil. Ada tidak bagian terkecil sampai inilah urutan PT ketika kita melakukan sebuah pemeriksaan. Tujuannya tadi untuk mengetahui keadaan ini sehingga kita mampu mendiagnosa sebuah kemajuan persalinan. Nah, sini Ibu sudah menyiapkan alat-alatnya ya ketika kita mau PT. Seperti ini. Ya. Anda menyiapkan kom berisi kapas DTT. Ya. Kemudian Anda di sini sudah ada di partuset, ya, lengkap di partusetnya, ya. Di sini ada sarung tangan, ya.
ada alat-alatnya ya persalinan. Tapi yang saat ini kita praktekkan adalah VT-nya. Ya, ada bengkok. Nanti kita bagaimana ketika kita mau VT. Kita coba praktekkan. Nanti ketika VT ya, Anda tetap menggunakan APD lengkap. Ya, tetap menggunakan APD lengkap ya. Mulai dari cilmek ya, mulai dari cilmek, kemudian kita menggunakan kartu kala, masker, sarung tangan, tetap menggunakan kacamata betul ya. Ini ya. Kemudian kita cuci tangan. Kita cuci tangan 6 langkah. Ya, setelah kita cuci tangan, kemudian kita keringkan, kita menggunakan hand sanitizer. Ya. Jangan lupa menggunakan korentang. Ya, menggunakan korentang stop. Ya. Ingat ya, ketika saya sebelum sini saya ambil. Ya, kita ambil satu sarung tangan ya. Kita dekatkan bengkoknya. Ya, ya. Kemudian kita pakai sarung tangan yang kedua. Ya, kita lakukan vulva hygiene. Ya, kita ambil 3 kapas, 1, 2, 3. Ya. Kita bersihkan labia mayora minora terjauh 1 kali, labia mayora minora terdekat 1 kali, mons veneris, klitoris, uretra, lubang vagina, perineum, anus. Ya. Kemudian tangan kita masuk 1. Ya, jadi tangannya seperti ini, masuk 1. Ambil nafas ya Bu. Dia disuruh ambil nafas sambil diajak ngomong untuk mengurangi rasanya. Nah, kemudian kita periksa ya. Sebelum masuk kita lihat, oh terdapat lendir bercampur darah. Kemudian kita masuk ke pembukaannya sudah. Oh, pembukaannya masih 1 seujung jari. Kemudian ketubannya evilismennya masih 25%, masih tebal. Kemudian ketubannya utuh. Ya, ketubannya utuh. Bagian terdahulu kepala, bagian terendah bun-bun cil. Nah, kemudian ya tidak ada molase. Ya, kemudian kita hotnya masih hot 4, hot 1, hotnya masih hot 1, masih jauh ya, 1. Kemudian tidak ada bagian terkecil di samping bagian terdalam. Kemudian kita keluarkan. Ya, kita keluarkan. Ya, kita masukkan sampah ini ke sampah medis. Ya, ini ke sampah medis. Kita masukkan ke sampah medis. Yang bekas kelas ini kita sampaikan ke sampah medis. Kemudian ini apakah kita buang atau tidak? Karena kita masih memantau ibu ini sampai nanti dia pembukaan makanan. Sehingga ini tidak kita masukkan ke dalam makanan. Ya, kita buang sampah medis saja. Nah, ini musuh kita. Nah, kemudian kita rapikan alat-alatnya. Dan kita rapikan ibu, kita informasikan kepada ibu. Ya, jangan lupa kita melepaskan ibu semuanya sebelum menginformasikan kepada ibu. Nah, kemudian kita cuci. Nah, itu urutan PT. Setelah itu kita
dokumentasikan ya. Yang besok gimana mendokumentasikannya? Yaitu di sini. Nah, di besok kita akan mempelajari tentang partograf. Karena nanti pembukaan 1 dia masuknya di lembar observasi. Ini kita pantau kembali VT lagi berapa jam? 4 jam. Berapa jam? 4 jam. 4 jam. Ya. 4 jam. Saya di VT hari ini jam 3. Berarti VT lagi? VT lagi kalau jam 3, VT lagi jam berapa? Jam 7, 3, 4, 5, 6, 7. Itu pemeriksaan. Ada pertanyaan? Oke ya. Apakah PT boleh dilakukan sebelum 4 jam? Nah, apakah VT boleh dilakukan sebelum 4 jam? Ada yang bisa menjawab? Hah? Boleh. Kenapa kok boleh? Karena kalau ada indikasi boleh, tapi kalau tidak ada indikasi Pintar. Jika tidak ada indikasi, tidak boleh. Jika ada indikasi, lah kenapa kok tidak boleh? Kok harus 4 jam? Kalau nggak ada indikasi kok tidak boleh dilakukan PT? Itu apa? Mencegah? Oh, pintar Maria. Mencegah terjadinya infeksi. Ada pertanyaan lain? Bagaimana? Sudah paham? Ya ini sudah paham. Yang lainnya? Yang lainnya? Yang lainnya? Belum kita masuk membahas tentang partograf, kita saat ini mempelajari tadi yaitu tentang periksa dalam. Ada yang lain? Sudah. Apa lagi? Ada pertanyaan yang lainnya? Hah? izin bertanya, bagaimana jika saat melakukan PT kedua atau ketiga pembukaan ibu belum mengalami perubahan? Bagus. Gimana kalau VT yang kedua kok tidak ada perubahan? Nah, disinilah nanti akan kita observasi kemajuan itu melalui alat yang namanya tadi partograf yang akan kita pelajari minggu depan. Kenapa kok nggak maju? Ada apa? Apa penyebabnya? Disitulah asuhan yang akan kita berikan pada ini. Itu bisa terlihat nanti di partograf. Apakah karena kontraksinya? Bagaimana kontraksinya? Rendah atau adekuat atau tidak? Apakah karena asupan ibu yang kurang? Apakah karena ibu tidak minum? Apakah karena ibu kurang ambulasi? Apakah karena kandung kemih ibu penuh? Itu yang nanti akan kita berikan asuhan kepada ibu yang tercatat di dalam sebuah partograf. Jadi, apakah boleh? Ya boleh, tergantung ibunya. Kalau nggak buka, itu adalah sebuah masalah yang harus kita gali. Kenapa kok tidak maju? Harus kita cari sebagai bicara dengan memberikan asuhan yang tepat kepada ibu. Nah, berarti asuhan kita ada yang kurang kok sampai tidak buka. Apakah ibunya pipis, pengen pipis, tapi harus pipis karena ketika kandung kemih penuh, maka penurunan kepala ini akan terjadi. Apakah ada faktor lain? Banyak faktor lain. Apakah karena psikologinya ibu? Itu yang asuhan-asuhan yang akan kita berikan, dan ketika pembukaannya tidak maju harus kita cari apa itu benar. Yang nanti akan kita catat perkembangan itu melalui alat yang namanya partograf. Yang lainnya? Yang lainnya? Ya?
dia sudah semakin menipis serviknya. Paham? Ya? Tadi kan ada kandung kemih kan, jadi gimana kita bisa mengetahui bahwa kandung kemih setelah ibu itu kan? Ya, bagaimana untuk mengetahui kandung ibu, kandung kemihnya penuh? Jadi tanya ibunya, ibu pengen pipis enggak? Ya, kalau ibu enggak pengen kamu raba, ya keras atau tidak, di sini penuh atau enggak kelasnya? Kalau ibu pengen pipis, disuruh pipis. Ada yang nanya lagi? Ada yang nanya? Ayo. Ya? Kalau pipis bisa Siapa? kalau ibunya mau melahirkan Oh, pertanyaan bagus. Lah, kalau ibunya pengen pipis, boleh turun enggak? boleh kalau Boleh kalau numpang satu. Bagus, pintar. Ada yang lainnya? Ada yang lambat? Boleh. Asalkan pembukaannya tidak mengganggu dan ibu ketubannya masih full. Sehingga dengan ibu sering kencing maka akan mempercepat penurunan kepala. Sehingga pembukaannya bisa ya, saya rasa itu. Ada yang bertanya lagi? Sudah tidak ada? Saya rasa cukup. Ya, sehingga ini bisa kita simpulkan bahwa pemeriksaan dalam atau yang dikenal dengan vaginal Clausen tujuannya tadi untuk apa? Jadi untuk mengetahui kondisi kemajuan persalinan pada ibu yang meliputi bermacam-macam ya, mulai dari pembukaannya sehingga dari sini tekniknya ya, tekniknya tadi masih ingat tekniknya bagaimana tekniknya PT? Siapa yang masih ingat? Ya, gimana? Kita gunakan APD lengkap, kemudian mencuci tangan, memakai sarung tangan yang steril, dan mengambil kapas juga, lalu kemudian melakukan PT. Kalau konsultasi yang kita lakukan, jadi jangan lupa mengomunikasikan, meminta ibu ambil nafas. Untuk apa? Untuk mengurangi rasa sakit. Ya. Nanti kalau pembukaannya sudah lengkap, ketubannya masuk itu harus dipecahkan. Nanti akan kita pelajari berikutnya tentang amniotum. Sehingga untuk berikut minggu besok kita belajar tentang fibra dan selanjutnya tentang ini kita pelajari. Saya rasa itu kesimpulan kita pada sore hari ini ya. Saya terima kasih banyak atas kehadiran adik-adik semuanya. Nanti kita lakukan bersama